Talim kita. Talim kita hari ini kita bahas Khalaqal Ruhi Al-Rasul. Penciptaan ruh Rasulullah ya. Kaji ini masih terkait hikmah, tarekat, tasawuf pada amalan. Ya. Jadi terkait kaji-kaji kemarin masalah nur hakikat Muhammad ya. Unsur awal penciptaan. Banyak secara syariat membid'ahkan. Ya. Banyak secara syariat. Bahkan ada yang menyesatkan kajinya ya. Insya Allah kalau kita tersandarkan berdasarkan istidlal dalil yang benar, setidaknya hak mereka untuk tidak percaya kan, bukan hak kita. Yang penting ilmu itu perlu kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Berdoa kita sebelum taklim, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala ikhtiarnya, diridhoi dalam taklimnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana takbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatakin ama badu. Langsung saja syahadat al masyayikh ulama anal aiza ikhwan ya ma'arahimakumullah. Tentu semuanya yang hadir semua di sini dimuliakan Allah. Permulaan penciptaan termasuk salah satu ilmu ya yang jarang sekali diungkap ke publik oleh ulama-ulama sekarang, apalagi terkait siapa sih yang pertama kali diciptakan oleh Allah gitu ya. Walaupun ada, tapi sering orang langsung seperti nggak ada manfaat gitu. Bukan begitu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis ini pun sering dipermasalahkan juga. Kalau kita mengenal diri, gimana kita diciptakan, usul ciptaan siapa, insya Allah secara disiplin ilmu kita akan mengenal Allah. Karena Allah Al-Khaliq menciptakan. Jadi jarang publik menjabarkannya. Wilayah di syariat ini paling banter di wilayahnya ma'rifat, wilayah tasawuf, wilayah tarekat. Siapa sih kalau ada pertanyaan sebenarnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah, Tuhan kita? Ada yang bisa jawab? Benarkah Nabi Adam? Atau aras? Atau langit? Atau bumi? Kita bahas dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi, Sirul Asrar. Pernah dengar? Nggak percaya baca aja ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir 470, wafat 561 Hijriah. Sosok ulama yang besar, dijuluki Sultanul Aulia ya. Sultannya para wali, pimpinan para wali. Ya. Nasabnya bagus, langsung kena pada nasab Nabi, baik pihak bapak maupun pihak ibu. Ya. Merupakan sosok ulama yang besar yang dijuluki Sultanul Aulia. Beliau menguasai banyak bidang ilmu, diantaranya ilmu tauhid, fikih, hadis, dan makrifat. Sehingga banyak ulama berguru padanya pada masanya. Salah satu karya yang fenomenal yang digunakan sebagai referensi untuk perkara-perkara tasawuf sampai sekarang adalah apa? Kitab Sirul Asrar. Semua pesantren tahu itu kitabnya.
Jadi antum bukan membedah kitab ini seluruhnya. Referensinya harus ke Quran dan hadis kan itu ya. Kitab ini menyingkap rahasia ilahi dan ilmu laduni. Ya. Memang nggak banyak ulama yang dapat menyingkap rahasia langit dan bumi gitu. Jarang, sulit memang ya. Karena kawasan intelektual kita kan terbatas. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan bahwa Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan menurut Sirrul Asrar Nur Muhammad. Ya. Dari cahaya suci keindahannya Al-Jamal. Sifat Al-Jamal Allah. Dari situ. Jadi kalau ditanya, yang pertama kali Allah ciptakan siapa? Nur Muhammad. Dari mana? Dari sifat jamalnya. Gitu poinnya. Ya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman begini nih ya. Khalaqa ruhi Muhammad min nur wajhi. Hadis ini sahih loh. Ini dinyatakan, disabdakan langsung oleh Rasulullah. Ya. Aku ciptakan ruh Muhammad daripada nur wajahku. Ku ini besar. Nur wajahku berarti Allah. Ya. Nah. Dan Rasulullah bersabda, fi al-bad khalaqallah ruhi. Fi al-badi khalaqahu qaruh qudsi. Fi al-bad khalaqallah al-qalam. Fi al-bad khalaqallah al-aql. Mula-mula Allah ciptakan ruhku Nur Muhammad. Ya, pada awalnya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan setelah ruh itu al-qalam. Sering di Quran al-qalam itu pena. Nah kalau di manusia itu apa Pak? Akal asli. Akal itu ada induknya. Qalam itu akal. Karena qalam itu terkait dengan ilmu dan catatan. Maka manusia itu berilmu. Karena ada akal, al-qalam. Setelah diciptakan nur, maka diciptakan akal, ilmu. Duduk kan nih? Makanya pertanyaan sekarang satu aja ya. Dari tarikan tadi, karena ini qudsi hadisnya, yang sampaikan. Semua disiplin ilmu, aljabar, ilmu komputer, ilmu dagang, ilmu ini. Asal ilmu itu dari mana? Dari alam gaib. Setuju nggak? Asal ilmu dari alam gaib yang disebut al-qalam. Nggak akan ada ilmu komputer, nggak ada ilmu filsafat, nggak akan ilmu pikiran kan? Usulnya dari al-qalam. Usul itu dari Nur Muhammad. Duduk ya. Nah, itu gunanya kita bahas. Apa yang dimaksud sebagai ciptaan permulaan itu ialah hakikat Nabi Muhammad SAW. Ini bukan Nabi Zohir yang ada di Ka'bah, bukan ya. Jangan kesana dulu. Unsurnya, walaupun ada kaitan pribadinya, ya, sangat kental itu. Nah. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi, ya, dia juga diberi nama yang indah. Karena Muhammad juga bisa disebut Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat-sifat Allah, ya, yang maha tinggi, disucikan dari kegelapan. Itu dia kena maksum, ya, maksum, karena disucikan langsung dari kejelekan, kegelapan, julumat. Nah ini firman yang Anda sampaikan. Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Ya. Itu ada di Maidah, Al-Maidah ayat 15. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Kemudian dari cahaya itu menciptakan ilmu yang menerangkan, Al-Quran. Semua ilmu makanya dari alam gaib kan? Ya, yang menerangkan. Dia dinamakan sebelum ke ilmu itu akal yang meliputi.
Bapak akal, atau disebut secara orang-orang makrifat akal universal. Kalau di kitab ilmu Al-Arabi itu disebut akal asli, usul akal, ya. Karena dia telah melihat dan mengenali segalanya, dia dinamakan kalam. Apa? Kalam. Karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu, dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf, betul? Nah itu dia. Jadi kalau ditanya usulnya itu. Ruh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, usulnya. Permulaan dan kenyataan alam maya. Nah, Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini dengan sabdanya begini. Khaliqata min indallah wa min siwahi. Allah menciptakan sekalian ruh-ruh dari ruh Baginda Nabi di dalam alam kejadian yang pertama dalam bentuk yang paling baik. Makanya Nabi bisa sebut Abaruh, Bapak Ruh. Nabi Adam, Bapak biologis, Bapak jasad. Itu perbedaannya. Ini ada di Nur Hakikatmu Muhammad kajiannya. Ya. Nah pertanyaannya, Nabi yang awal siapa? Kalau jasadi, orang sering menyebut Nabi Adam. Betul kan? Sebetulnya kurang tepat. Al-awal, al-akhir. Penutup Nabi, Nabi Muhammad. Karena jasadnya ditakdirkan, dilahirkan pada akhirul zaman. Tapi awal penciptaan, Nabi juga. Nur Hakikat Muhammad. Maka disebut al-awal, al-akhir. Bingung akal kan? Kemarin kajinya. Makanya memahami Zatullah itu sangat susah, Pak. Seperti ada paradok. Al-awal, al-batin, betul kan? Jadi ini perlu disiplin ilmu. Dan yang paling penting kalau sudah ke sana, jangan dikejar ke filsafat. Imani saja. Gitu ya? Imani saja. Ya. Jadi jelas usul daripada ruh-ruh kita ya. Termasuk ruh Nabi. Nur Hakikat Muhammad. Gitu deh singkatnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad berkata begini. Hu asma al-basyariat jama'i fil alam al-arwah. Muhammad adalah nama semua kemanusiaan di dalam alam arwah. Nah gini. Kan kemarin tak di viral nih. Ustadz siapa ya? Ismuruh. Sampai diperdebatkan. Nah kalau memahami Ismuruh tidak memahami hakikat Muhammad, kacau nanti. Iya kan? Betul, kita semua masing-masing punya nama ruh, betul. Kalau ditanya Nur Nabi Muhammad SAW, siapa namanya? Nur Hakikat. Itu namanya. Kalau Nabi ada nama ruh, berarti kita ada nama kan? Nggak mungkin kan? Nah makanya harus sandarkan dulu ke Nur Hakikat Muhammad kajinya. Dan semua diterangkan di Quran, cuman sulit membahasnya. Udah duduk maksud andung ya. Jangan dicari deh Nur Hakikatmu, nama Ismuruh antum jangan dicari. Nanti jadi aneh. Ya. Makanya ada ustadz. Betul, kaji itu betul. Terlalu berani menyampaikan di kawasan umum. Itu aja persoalannya. Ya siapa namanya? Anda nggak boleh sebut namanya ya. Ya. Itu aja. Jadi antum kalau memahami ilmu itu, makanya ada disebut kawasan-kawasan torekot kadang-kala tersembunyi. Karena sering jadi fitnah kan. Bukti kenyataannya itu yang terjadi sekarang. Iya. Betul kan? Kalau perkara ruh kena fitnah, insya Allah masih aman Islam. Tapi kalau perkara fikih kena fitnah, pasti orang itu nggak benar. Langsung terbuka. Kalau fikih, pasti kelakuannya nggak benar. Sedekah julu-julu, Pak. Pasti ketahuan itu, pasti kejelas. Ya, jadi di sini hati-hati kita menyampaikan perkara-perkara tasawuf, terutama torekot ya. Karena torekot itu harus bertasawuf. Karena torekot itu ada amalan. Kalau tasawuf teori, di mana saja boleh bertasawuf. Jadi jelas, Hu asma al-basyariat jama'i fil alama al-arwah.
Nabi Muhammad adalah nama semua kemanusiaan di alam arwah. Ya, jadi makanya sering boleh aja antum memakai nama Muhammad. Jadi bukan milik pribadi. Yang duduk nama Muhammad. Nah, jadi tanya, yang Muslim itu semuanya manusia sebetulnya Habib. Habib. Turunan Rasul. Makanya kalau Habib merasa antum nggak Habib, katanya antum cikuy sini, suruh datang sini Habib. Betul kan? Ada nggak unsur Muhammad di kita? Ayo. Jadi antum ini Habib semuanya. Nah, udahlah aja nggak usah bangga Habib lah. Duduk di sini ya. So Habib turun. Nasab langsung secara terah itu karena tertulis saja. Kita ini baik. Ada nasab Nabi kan? Iya kan? Beliau adalah sumber asal-usul kediaman bagi segala sesuatu. Aras diciptakan setelah Nur Muhammad kan? Qalam setelah Nur Muhammad. 4000 tahun setelah diciptakan cahaya Muhammad. Jaraknya. Ya. Allah baru menciptakan aras dari cahaya mata Muhammad. Ain Nur. Itu orang-orang tasawuf dan Sirrul Asrar menyatakan begitu. Ya. Nah. Kemudian Allah baru ciptakan makhluk yang lain. Dari aras turunan, aras baru makhluk. Adam, ya, nah, baru gitu. Kemudian dihantarkan ruh-ruh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah. Ruh diantarkan ke alam materi atau kebendaan, disebut alam jirim. Ruh tadi itu diantar ke alam jirim. Alam jirim itu adalah termasuk badan. Alam jirim namanya. Summa radadnahu asfala syafilin. Itu Quran. Ayat tersembunyi pembahasannya begitu. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Ya. Neraka. At-Tin ayat 5 tuh. Gitu Pak. Dan tafsir itu nggak salah. Nggak percaya baca Sirrul Asrar. Ya. Allah menurunkan cahaya itu dari tempat ia ciptakan dari alam lahut. Nah, itu bahasa marifat. Lahut. Ketika bingung nanti Pak. Yaitu alam kenyataan bagi zat Allah. Bagi keesaan, bagi wujud mutlak. Kepada alam nama-nama ilahi. Hakikat sifat-sifat ilahi. Alam bagi akal yang asbab, akal asbab itu milik ruh yang sifatnya meliputi ruh universal. Di sana dia pakaikan ruh-ruh itu dengan pakaian cahaya nur, nurin ala nur. Ruh-ruh ini dinamakan ruh amar, memerintah, ya, dengan pakaian cahaya, kemudian turun kepada alam malaikat. Nur itu pakai cahaya turun ke alam malaikat, langsung menjadi materinya cahaya tadi. Di sana mereka dinamakan ruh ruhani. Aduh bingung dong. Ya, antum juga bingung nih bahasanya kan. Nah, terima aja dulu ya, gitu bahasanya. Karena bentuknya belum ada apa-apa yang lain. Ini baru pembentukan. Kemudian diarahkan turun kepada alam kebendaan yang disebut jirim. Dari jirim tadi dipecah air, api, tanah, angin, dan mereka menjadi ruh manusia. Jadi pada jisim itu ada ruh tersendiri, ekstrak tersendiri. Makanya kalau potong cecak ekornya masih gini-gini Pak. Ada ruh jirim, bukan nur pangkal. Nur pangkal terletak pada nur hakikat Muhammad akal. Akal asli, duduk gak tuh? Ya, pemecahannya begitu. Kemudian dari situ, dunia itu dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah. Ini kata siapa? Kata Allah, uraian ini. Toha ayat 55, dibaca Ikhwan. Itu dia. Quran surat Toha ayat 55.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Pada waktu yang lain, kali yang lain. Jadi jirim itu tanah. Ada di kita. Bapaknya siapa? Adam. Ya, bapaknya Adam. Nah, itu keterangan di Quran kan? Ya. Setelah melalui tingkatan ini, Allah memerintahkan ruh-ruh supaya memasuki badan-badan dengan kehendak Allah, kan gitu. Setelah jirim ada, ya, mereka pun masuk. Sandaran dalilnya kan jelas itu di Quran surat Shad. Dari nur tadi kan jelas itu di Quran semuanya kan. Nah, ayat 71. 7 itu amalan, 1 itu tauhid dari Allah, itu pengertian makna secara iktibar makna. Dan hebatnya Quran, Pak. Nomor juga mengandung makna, gitu ya. Hati-hati, Pak. Oh, ya. Nggak mungkin melenceng. Fa'ija sawaitu wa nafaktu fihi miruhi faqallahu sadidin. Itu Syad ayat 71 ya. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku. Nah, pertanyaan sini ya. Ruhku. Ruh dari Allah. Nah, ruh makhluk bukan? Ruhku. Tanya. Ruh makhluk bukan? Bukan. Makanya sering ada yang nyeleneh. Ya. Anak Allah. Anak tapi. Benar ya? Ruhku. Kan ya? Jadi gini. Ruh itu bukan makhluk. Setuju? Ya. Makhluk nggak bisa hidup. Yang diciptakan Allah itu jirim. Tanpa ada ruh nggak akan hidup. Yang maha hidup itu adalah Allah. Ruhku masukin juga. Maka antum hidup. Makanya di manusia ada unsur Allah. Setuju? Walaupun dia kafir, hati-hati Pak. Ada Allah di situ. Duduk nggak? Jangan jolim. Begitu makrifatnya. Insya Allah ini benar nih. Ya. Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Karena ada ruh itu tadi. Ya. Maka malaikat sujud. Kecuali jangan terus itu wilayah syariat tentunya. Udah gitu Inggris. Ya. Sampai masanya ruh-ruh itu terikat dengan badan kan. Nah, dengan darah, dengan daging. Akibat terikat dengan darah, dengan daging, karena itu jirim, antum lupa pada asal usul. Kok berarti gitu? Kita ini pernah berjanji. Apakah saya Tuhanmu? Lupa, karena ditutup sama darah dan jirim tadi. Karena itu alam julumat kan? Tutupan kan? Nah, sekarang kan nggak lupa dikasih tahu. Nggak iya dikasih tahu Quran. Hudalinas petunjuk, makanya baca Quran.
Kalau nggak ada Quran gimana Pak? Bingung kita kan? Nah itu. Ya. Maka kita lupa kejadian dan perjanjian kita, lupa tatkala Allah menciptakan kita pada alam arwah. Kan bertanya nih kepada ruh-ruh yang sebelum dimasukkan, Ilana Rabbuk, adakah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, Naam, hatta, ditambah Naam, hatta, iya, bahkan. Nah, gitu. Udah tafsirin aja. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keputusan ilahiyah. Diwujudkan makhluk, keputusan Allah itu untuk apa? Antum dijadikan untuk apa? Setelah menciptakan hakikat Muhammad, realita Muhammad, Nur Muhammad, dari cahayanya. Kita bahas dulu, untuk apa kita diciptakan, kita terangi. Allah ingin dikenal gitu aja bahasanya ya. Itu ma'rifatullah. Semua ilmu di alam ini memerlukan pengetahuan yang datangnya dari alam gaib. Apakah itu ilmu filsafat? Apakah itu ilmu dagang? Apakah itu ilmu dakwah? Tetap memerlukan dari alam gaib. Itu hikmahnya. Betul? Tanpa itu ngambang. Jadi ilmu ajaibah perlu ilmu alam gaib. Perlu. Ilmu dagang perlu alam gaib. Perlu. Nah, makanya kalau ingin pinter di universitas apapun juga, baik sekolah-sekolah umum, harus belajar ilmu gaib. Jadi dukun dong, enggak begitu maknanya. Karena usulnya dari ilmu gaib. Percaya enggak semua ilmu usulnya dari ilmu gaib? Ya. Maka syariat itu asbab. Setuju? Dalilnya mana dong? Semua ilmu di alam dunia ini memerlukan pengetahuan yang datangnya harus dari alam gaib. Dalilnya mana dong? Al-Kahfi ayat 65. Allamannahu min ladunna ilma. Ujung potongannya. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Laduni. Induk seluruh ilmu yang di dunia ini adalah laduni. Jadi kalau antum belajar ilmu laduni, jangan ke dukun, ke Quran. Itu ilmunya dibaca deh supaya lengkapnya. Al-Kahfi ayat 65. Baca deh. Jangan disusah-susah deh ilmu laduni ya. Di Al-Kahfi aja. 65. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jelas ya? Karenanya yang namanya kebenaran harus kita pahami dari Al-Quran kan? Atau hakikat tidak akan diperoleh dengan hanya menggunakan pengetahuan panca indera. Hebat. Yang namanya benar nggak mungkin hanya diketahui dengan panca indera ya. Nggak mungkin. Hanya diketahui dengan alam asbab, kebendaan saja tidak bisa. Kecuali perkara-perkara ubudiyah, penghambaan, penyembahan kepada Zat yang Maha Kuasa memerlukan peraturan yang disebut syariat. Tapi harus makrifat. Duduk ya? Duduk. Nah, ini
Allah berfirman di Adz-Dzariyat ayat 56, Nung yang baca ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jelas kan? Ya. Tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu yang disebut perlu syariat, tapi perlu makrifat. Dalam kata lain, mereka diciptakan supaya mengenal aku, kan gitu? Iya kan? Antum diciptakan supaya mengenal aku. Aku ini Allah. Ya, betul. Allah tuh nggak jauh-jauh, Pak. Ya, ada di manusia karena Allah itu bukan banyak meliputi. Duduk, bahasa gitu kan. Kenali diri, maka akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan gitu kan. Sering diucapkan itu kan. Jika seorang muslim tidak mengenalinya, bagaimana dia dapat memujinya? Jujur. Kalau antum nggak makrifat, nggak bisa antum memuji Allah. Setuju nggak tuh? Itu ilmu. Harus kenal, harus belajar makrifatullah. Ya. Dari asal usul penciptaan dulu. Silabusnya begitu. Ya. Insya Allah deh. Ya. Lebih enak kita beribadah kalau kita makrifat gitu. Makrifat itu mengenal. Dengan sebenar-benarnya meminta pertolongan dulu kepada Allah. Caranya dengan beribadah. Berdoa, memohon kepada Allah. Nah, untuk berdoa aja kan perlu minta tolong pada Allah ya. Walaupun sudah ada. Ya. Karena doa memerlukan tempat, waktu. Ya, nggak mungkin doa itu sembarangan kan. Adab, tahara. Nah. Itulah pentingnya makrifat. Jangan disepelekan. Agar dapat mengenali Allah yang maha tinggi. Karena itu kan berfirman melalui Rasulnya. Ana qadzaqnati makfi'atun uhibu ayatima al ta'aruf alain. Lidalika khalaqati makhluqut hatta yatima al ta'aruf alaya. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka dikenali, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku bisa dikenali. Antum diciptakan supaya kenal Allah. Jadi kalau ditanya, antum diciptakan supaya beribadah, masih dangkal. Untuk bisa kenal Allah harus beribadah. Jadi kesimpulan intinya, kenapa antum diciptakan? Allah ingin dikenali. Gitu. Dengan cara ibadah. Ya artinya kalau orang nggak mau beribadah dengan tiang agama yang sudah disyariatkan, aneh ya. Nggak bawa misi kita ke sini. Lebih rendah daripada wow. Maaf, nggak enak aja. Ya kuncinya itu aja. Kuncinya itu aja. Ya jangan lupa dia. Ya jelas sekarang kan? Tujuan suci kita diciptakan sebagai manusia, dihadirkan ke bumi ini, sudah jelas. Supaya kita mengenali Allah, memperoleh makrifatullah. Jangan susah-susah kaji makrifatullah ya. Ada 2 derajat peringkat makrifat yang suci ini. Seseorang itu perlu mengenali sifat-sifat Allah. Dalil-dalil yang menjadi kenyataan atau penjohiran bagi sifat-sifat tersebut. Itu kan perlu kan? Ya. Satu lagi, mengenali zat Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan kedudukan beliau di sisi Allah. Tiada hijab Nabi itu. Tiada halangan di antara kewujudannya dengan zat Allah. Intinya begitu. Ada masa aku dengan Allah di mana tiada malaikat yang mampir, yang dekat, dan tidak juga nabi yang diutus. Karena Allah berfirman melalui Rasulnya ya firmannya. Idza futihat kita tabiati al-jamati bil adana fatati. Fasaya tariqa al-jami'i biqadira man yumikina ya roh basyari. Jika aku bukakan penutup sifat keperkasaanku, kata Allah, dengan bukaan yang sedikit saja, semua akan terbakar sejauh yang dilihat oleh pandanganku. Hadis ini sahih loh. Ya. Jadi malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad pada malam Mi'raj, malaikat yang hidup di sana. Ya. Ketika sampai di Sidratul Muntaha,
Jibril nggak kuasa lagi untuk melangkah kan? Ya, apabila Jibril melangkah, itu ucapan Jibril, satu langkah saja maka dia terbakar menjadi abu. Tuh. Namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, Nabi. Karena nur tadi. Begitulah Allah memuliakan kekasihnya. Nur Habibullah. Ya. Nah. Allah menciptakan Nur Muhammad sesuai kehendaknya. Takdirnya memang begitu. Penciptaan Nur Muhammad juga ada dalilnya. Jelasnya dalilnya dari Allah. Al-Quran berfirman, Al-Maidah ayat 15, baca tuh. Jadi jangan dulu membid'ahkan kalau nggak jelas. Ya. Nah, Al-Maidah ayat 15 dibaca. Ya alal kitabi. Oh. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Betul nggak? Nur hakikat ada istilah dalilnya. Ada nggak istilah dalilnya? Karena lu gergetan nih di Buya YouTube, di Mbak Google. Nah itu perang aja, nur hakikat tuh nggak ada itu. Bid'ah pula. Ada yang murtad itu. Mungkin aneh. Baca deh Sirul Asrornya. Penjabaran tafsirnya jelas nggak mungkin melenceng. Kalau kita kan berakal tuh. Kan jelas tuh. Maknanya jelas. Itu firman Allah. Bahkan Allah itu juga nyindir. Ya. Ada yang disembunyikan. Dibiarkan, diacuhin ke kita. Padahal ini penting. Dasar ilmu, dasar penciptaan itu. Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur Allah, betul kan? Ya nur hakikat Muhammad, Nurullah itu kan. Kodratnya kepadamu Muhammad. Dan kitab yang menjelaskan akal, kalam, betul kan? Setelah nur kan kalam tuh penciptaannya dari aras. Jadi benar kan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di Isrul Asal? Benar kan? Anda nggak membela dia, beliau enggak? Bukan. Tapi kita wajib kalau benar membelanya kan? Setuju nggak nih? Ya nggak maksa ya. Nggak setuju pulang aja lah gitu. Gampang tuh. Nggak percaya ya? Nur Muhammad ini juga diamini bahkan oleh siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Langsung dia tukil hadis, ketemu hadis sama dia. Dari Jabir radhiyallahu anhu. Kama fi hadits Jabir annahu suyila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awalu ma khalaqallah ta'ala qul innallah kuli qabli al asyanur nabika faja'al dalika al nuwiru yadurabil akudrati haitaha sallallahu alaihi walam yakun fidalika al waqati lahu wala qalam wala janati wala nari wala milki wala insi wala jinna wala ad
wala syamai wala syamsi wala komari wa ala daha fal nuwiru jauhar lahat. Hadis ini sahih, Pak. Artinya pahamin sendiri aja ya. Artinya ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah SAW menjawab, sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Nah, Allah menjadikan nur cahaya itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, qalam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, bulan. Belum ada. Atas dasar ini nur itu adalah menjadi substansi. Setuju? Bukan aksiden. Nur itu substansi. Sampai-sampai Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya membuat syarah dari hadis tadi. Kitabnya mau tahu, baca Madari Jusyuhud illa Ittishibail Burud. Silahkan baca. Gimana dong dia? Nggak ada. Nggak mahal. Udah. Ada kitabnya. Semua ini disandarkan oleh Al-Bantani juga dengan firman Allah Al-Ahzab ayat 21. Coba baca. Itu kalau kata Nur Muhammad ada di Al-Ahzab. Laqad kana lakum لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jelas? Jelas? Disandarkan Batani ke situ. Rasulullah ini nur, ke nur. Belum ke Nabi, ke nur. Jadi supaya dapat rahmat, amalan antum. Amalan antum. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika anabi al-ummi. Itu amalannya, boleh dipakai. Hebatnya amalan ini. Kalau pengen istri, ya pengen dapat amanah, amalin ini, cari ke unsurnya. Ya. Jangan langsung ke Allah, siapa antum? Ke gubernur aja susah. Harus ke Nabi dulu. Ya Allah artinya ya, ngulang bahasanya ya. Ini sama dengan salawat. Ini salawat. Itu disebut salawat umi, bukan kemarin, itu salawat tarekot. Salawatnya ini. Salawat tarekot itu punya jalan sendiri-sendiri. Harus ikuti tarekot itu ya. Kalau ini kan Quran, semua boleh dipakai. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika an-nabi al-ummi. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, hamba Nabi, Rasulmu, seorang Nabi yang umi. Istiqomahkan baca 3 kali di sujud terakhir salat fardu. Itu aja amalannya. Pengen ketemu Nabi, amal itu. Agak lama. Jangan minta dunia lah. Minta dekat sama Nabi.
Kalau kita sudah menjadi Nabi suka, kekasih kepada Nabi, Allah pun menjadi kekasih kita. Itu otomatis. Kalau sudah jadi kekasih, perkara jodoh kecil, jomblo kecil, amalin itu. Kok jadi marah-marahnya dong? Enggak, ongrai. Amalannya itu aja. Duduk ya. Nah itu, amalin itu. Ridha Allah, insya Allah akan ketemu unsur jodoh kita. Kalau ke situ larinya. Tapi kalau di Anda nggak ke situ deh. Nanti terlalu banyak istri, satu aja nggak bisa gitu ya. Setuju. Pak Al jangan ketawa dulu. Amalan ini bahaya. Udah jelas amalannya. Amalan ini bahaya. Kata nurut aja yang pertama kan. Unsurnya dapat semua kita. Kita kan khalifah. Sholawat, makanya orang-orang dulu doa itu sholawat aja ya. Sholawat. Doa tanpa sholawat, doa dibalik lagi kan. Jadi antum apa yang dituju nggak usah diucapkan, sholawat aja udah makbul. Nah, kalau yang namanya kekasih, apa yang diminta lo tahu di hati kamu kan. Itu Pak. Ulang lagi dong amalan. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika anabi al-ummi. Nah, itu pesawatnya Nur Hakikat Muhammad. Ya. Ismu Azam bukan jangan Ismu Azam. Udah di atas Ismu Azam deh. Ya. Istiqomah kan, baca 3 kali, sujud terakhir, sholat fardu. Insya Allah. Ya. Karena pada sujud Allah sangat dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan dari hakikat ini keseluruhan alam, baik alam atas maupun alam bawah. Setuju? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitahu Nabi Muhammad akan kenabiannya, sementara saat itu Adam masih belum berbentuk apa-apa. Wah, soal waktu itu Allah nggak tahu deh, tidak sama dengan kita. Bisa disebut nafi wakat. Kecuali berupa ruh dan badan. Kemudian darinya, dari Muhammad, keluar tercipta sumber-sumber dari ruh yang membuat beliau lebih luhur dibandingkan seluruh makhluk ciptaan lainnya dan menjadikannya pula ayah dari semua makhluk yang wujud. Begitu Pak. Karena itu dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, laqad kataballah subhanahu wa ta'ala masyir jama'i al-maklukati limudata kamsin al-sanata. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun. Dan tahun di sisi Allah berbeda dengan tahun kita ya. Nggak sama. Karenanya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, arasnya yang berada di atas air, dan di antara hal-hal yang telah ditulis dalam Az-Zikir yang merupakan umul kitab, induk kitab, adalah bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Karena itu Nabi SAW bersabda, wallah anna kunta qatamal anbiya wa damulla yajalu ala hayatin. Menurut Allah, aku sudah menjadi penutup para nabi ketika Adam masih dalam bentuk tanah. Iya. Hadis ini sahih. Sampai-sampai sahabat Nabi Masyarul Al-Adi radhiyallahu anhu berkata, ia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sirtu nibiya. Ya Rasulullah, bilakah Anda menjadi seorang Nabi? Beliau SAW menjawab, lama kan adama baina ruhi wajasidihi. Ketika Adam masih di antara ruh dan badannya. Nah, tanya, Nabi pertama siapa? Oke. Ustaz tanya, ucapin di forum umum tuh, heboh negeri itu, pasti heboh, iya kan? Lanjutkan dulu, ulama-ulama dulu ya, keren-keren Pak. Suhail bin Salih Al-Hamdani berkata begini,
Saat Aba Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, kaif yumkin li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yasbik al-anbiya al-akhirin indama yursil akhiran. Aku bertanya pada Abu Ja'far Muhammad bin Al-Raidi radhiyallahu anhu, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW mendahului nabi-nabi yang lain, sedangkan beliau akan diutus paling akhir. Abu Ja'far radhiyallahu anhu menjawab begini. Jawaban Abu Ja'far ya. Anna halama khalaqallah bani adama wa amarahum ayyasab haduan nafsih. Bahwa ketika Allah menciptakan anak-anak Adam, manusia, dan menyuruh mereka bersaksi tentang dirinya, menjawab pertanyaannya, alastuika, bukankah aku ini Rabbmu? Muhammad SAW yang paling pertama menjawab, Naam, ya. Itu yang paling pertama menjawab, enggak yang lain. Yang lain nganga. Lidali qafaqat sabaqo jama'i al-anbiya ma'ana arsala akhiran. Karena itu beliau mendahului seluruh nabi. Poinnya gitu. Siapa Tuhanmu? Nabi dulu yang paling menjawab. Sekalipun beliau diutus paling akhir. Nah itu susahnya. Sampai-sampai Syekh Taqiyuddin As-Subki berkomentar di hadis ini dengan mengatakan begini komentarnya. Li anna Allah ta'ala khalaqa al-ruh qabli al-jasadi al-madi. Karena Allah ta'ala menciptakan arwah. Itu kan jamak dari ruh. Arwah-arwah. Sebelum tubuh fisik. Sedangkan perkataan Muhammad SAW sendiri dengan sabdanya, Anna Nabi. Aku adalah seorang Nabi. Ini mengacu pada roh suci beliau. Bukan jirimnya. Ya. Mengacu pada makna hakikat beliau. Dan akal pikiran kita nggak mampu memahami hakikat-hakikat ini sebetulnya. Kenapa? Karena Nabi belum lahir tapi Nabi ada di masa itu. Pas ada perjanjian dengan Nabi Adam, Nabi ada, Nabi Muhammad. Bingung kan? Secara hukum waktu bingung nggak? Masya Allah, nggak bisa di akal kita menjangkaunya. Nggak sama waktu di sini dengan waktu sana ya, beda. Makanya konsepnya iman aja, ya, insya Allah nggak salah. Tak seorang pun memahami kecuali Allah yang menciptakannya dan mereka yang telah Allah dukung dengan nur ilahi. Makanya tanda-tanda orang yang memahami terpancarkan nur ilahi, maka perkara-perkara asbab sering dia tidak menggunakannya dengan dengan sembarangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kenabian pada ruh Nabi SAW bahkan sebelum penciptaan Adam, yang ia telah ciptakan ruh itu dan ia limpahkan barokah tak terhingga atas ciptaan ini dengan menuliskan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tiang aras. Jadi antum alhamdulillah mudah-mudahan duduk ngaji ini sama-sama kita ke surga ya. Pas masuk pintu surga di tiang aras ada tulisan. Apa tulisannya? Kemarin ya. Sahadatain. Muhammad SAW pada aras ilahiyah dan memberitahu para malaikat dan lainnya akan penghargaan yang tinggi bagi beliau SAW. Dan hakikat Nabi Muhammad SAW telah wujud sejak saat itu meski tubuh ragawinya baru diciptakan kemudian. Sampai-sampai ulama Sufi Asyibli meriwayatkan bahwa seorang laki-laki ada yang bertanya, Ya Rasulullah, mata asirtu nibya. Ya Rasulullah, bilakah Anda menjadi seorang nabi? Rasulullah menjawab,
Aindama karena adama bain alru wal jasadi aindama kutatil alwaid. Ketika Adam masih di antara ruh dan badannya, ketika janji dibuat atasku. Ketika janji dibuat atasku. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama diciptakan di antara para nabi dan yang terakhir diutus. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang diciptakan keluar dari sulbi Adam sebelum ruh Adam ditiupkan kepada badannya. Bingung? Bingung? Akan bingung Pak akal kita kan? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab dari diciptakannya manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita, substansi mereka, ekstrasi mereka, mahkota dari kalung mereka. Sampai-sampai Ali bin Abu Thalib karamallahu wajah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keduanya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda terakhirnya dari Sirrul Asrar. Lam yursilallahu nabiyana abadan min adama fasaida walakin kala ala al-annabiya ayya fahika fama ahabi khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah mengutus seorang nabi dari Adam dan seterusnya, melainkan nabi itu harus melakukan perjanjian dulu dengan Allah berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di masa hidup sang nabi, maka ia harus beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendukung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu pun harus mengambil janji yang serupa dari umatnya. Diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur nabi, ketika Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan padanya untuk memandang pada nur-nur dari nabi-nabi lainnya. Cahaya beliau melingkupi cahaya mereka semua. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka berbicara. Dan mereka pun para nabi berkata, wahai Rabb, siapakah yang meliputi diri kami dengan cahaya ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah cahaya dari Muhammad bin Abdullah. Jika kalian beriman padanya, maka kalian kujadikan nabi. Mau jadi nabi ya? Mau jadi nabi nggak? Harus beriman kepada Rasulullah dulu. Mereka menjawab, kami beriman kepadanya dan kepada kenabiannya. Itu kata Adam, kata Musa. Ngomong kayak gitu, baru mereka sah jadi nabi. Jadi kalau awak di walian ke Datuk kan syaratnya harus ada teta, batu cincin, tanah ulaye, kaum. Nabi cuma bisa beriman nggak kepada ajaran Nabi, sunatnya. Jadi jangan dulu beriman ke Allah, tidak akan terima iman antum kepada Allah sebelum beriman kepada tuntunan Nabi, kan gitu. Ya, maka beriman itu sandaran paling bawah adalah kepada Nabi dulu. Percaya kan dengan ajarannya, hadisnya, iya kan? Ya. Allah berfirman, maka saksikanlah, hai para nabi, kata Allah, dan aku menjadi saksi pula bersamamu. Yang Andung sampaikan ini Quran. Ali Imran 381, makanya Ali Imran kalau jadi khalifah, baca tuh, 81. Ali Imran tuh, 81. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين
Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Nah, pertanyaannya, umat Nabi Isa pada masa umat Nabi Isa ada Muslim bukan? Muslim bro. Nabi Nuh Muslim, Nabi Adam Muslim. Udah Muslim, karena nabi-nabi itu nggak akan jadi nabi kalau dia tidak bersaksi kepada Nabi Muhammad. Jadi syahadatain ya dari Nabi Adam. Gimana nih? Iya kan? Di neraka aja yang nggak ada syahadat. Yang ada di surga ada syahadat, di atas ada syahadat. Iya kan? Hadis kemarin kan disebut Nabi Adam kan pinter. Dia ngelihat bersyahadat langsung karena ada nama yang berending dengan nama Allah. Di tiang aras ngintip tuh. Astaga tuh. Wah, ini dia makhluk yang mulia. Gue mesti syahadat sama gitu ya. Makanya kalau ngadep Jokowi kan nggak bisa langsung nyelonong. Iya, yeah. Nggak beradab kan? Langsung saja minta kepada Allah langsung, maka dikabulkan. Siapa antum? Hah, enak aja. Ada sholawat ya? Ada bapak, ada ibu. Kirim Fatihah dulu ya. Syekh Taqiyuddin Al-Subki mengatakan dalam ayat tadi, ayat mulia tadi, tampak jelas penghormatan para nabi SAW dan pujian atas kemuliaannya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa seandainya beliau diutus di zaman nabi-nabi itu, maka risalah dakwah beliau pun harus diikuti oleh mereka. Dan memang sudah diutus. Karena itulah kenabiannya dan risalahnya adalah universal. Umum bagi seluruh ciptaan dari masa Adam hingga hari pembalasan. Ya. Begitu, Pak. Maka disebut lil alamin. Dan seluruh nabi beserta umat mereka adalah termasuk pula dalam umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad tama ursali illa al-basyari at-jama'i. Betul kan? Aku telah diutus bagi seluruh umat manusia dari umat Nabi Adam sampai umat beliau sekarang kan? Nah, bukan hanya ditujukan bagi orang-orang di zaman beliau hingga hari pembalasan, tapi juga meliputi mereka yang hidup sebelumnya. Hal ini menjelaskan lebih jauh perkataan beliau. Kunta nabiyyan aindama adama bain ruhi wa jasadihi. Aku adalah seorang nabi ketika Adam masih di antara ruh dan badannya. Dari berpijak dari hal ini, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dari para nabi. Nabi dari para nabi. Sebagaimana telah jelas saat malam Isra Mi'raj. Ada di Quran. Saat mana para nabi melakukan sholat berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Yang bertindak selaku imam. Itu buktinya. Keunggulan beliau ini menjadi jelas nanti di akhirat. Gak percaya mati kita. Dibid'ahkan itu Nur Muhammad aneh. Saat seluruh nabi akan berkumpul di bawah bendera beliau, ya, Allahumma sholli afdhola sholati ala habibika Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Populer ini kan, udah tahu kan? Penduduk seluruh umat itu harus selawatnya. Gimana cara amalnya nanti? Sorry ya. Penduduk para umat itu pendakwah penting. Bukan Allahu Akbar jihad. Ngaco. Udah salawat itu aja. Tunduk tuh. Bahkan binatang bisa ngomong. Kita aja ngerti. Apa salawat itu nginget ya? Ini salawat Habibika. Allahumma sholli afdhola sholati ala Habibika
Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sering amalin aja itu. Maka pas ketemu kuburan antum bisa ngomong, "Hei, ya, waalaikumsalam." Nah gitu, ngomong ke tanah. Betul, pohon bisa ngomong. Percaya, antum pohon bisa ngomong, batu bisa ngomong, air bisa ngomong. Amalin itu dulu ya. Amalin itu dulu. Sering-sering baca. Tapi jangan disandarkan, yang hak pada sholat sujud adalah amalan tadi. Jangan amalan ini. Ya. Walaupun itu sunat hukumnya. Ini bukan di fikih umum, fikih tasawuf adanya, ya. Penemuan Injil kuno membahas keyakinan orang Kristen sebenarnya yakin, sebenarnya udah kebingungan karena gengsi aja dia nggak mau jadi Muslim, nggak mau syahadat. Injil kuno itu ditemukan belum lama, yang diyakini berusia 1500 tahun di Turki. Ini membuat heboh, yang membuat gempar. Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa Yesus di bumi. Ya, sebagian orang memprediksi Injil tersebut adalah Injil Barnabas. Ya, kitab kuno Injil Barnabas yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Bahasa yang dipercaya digunakan bahasa Nabi Yesus sehari-hari pada masanya, Aramik. Dan di dalam Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di Ankara, negara Turki. Nggak percaya pergi sana. Jaganya ketat tuh. Ya. Dalam Injil Barnabas diungkapkan tentang akan datangnya Rasulullah bernama Muhammad SAW, jelas, setelah Nabi Isa. Isi Injil Barnabas menyebutkan tentang nama Nabi berada di bab 39 Barnabas. Terpujilah namamu yang kudus. Ruhul Kudus itu bukan Nabi Isa, bro. Nabi Muhammad, namanya Nur, hakikat Muhammad. Nah, yang kudus, ya Allah, Rob kita, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Enggak Isa utusannya. Duduk ya. Ada Nasrani sini, duduklah sini Nasrani. Langsung Muslim. Karena Anda bisa menunjukin Barnabas itu. Bab ke-9 juga masih bab yang 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam. Nabi Muhammad SAW disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Robnya. Apa arti kata Muhammad, utusan Allah? Apakah ada manusia sebelum aku? Di bab 39 tuh di Barnabas. Di bab 41 di Barnabas, atas perintah Allah Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu tulisannya. Di bab 44 Barnabas, pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Itu di Injil Barnabas. Nah, di bab 97 Yesus menjawab, "Nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri memberinya nama ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu aku menciptakan Firdaus dunia dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk." Itu di Barnabas. Di bab 112. Dalam bab ini Nabi Isa Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah pengkhianat ajaranku. Iya. Wajahnya diubah seperti Nabi Isa, dan orang-orang percaya pada masa itu disalib adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasulullah yang suci,
Ruhul Kudus. Muhammad. Itu kata Nabi Isa, Ruhul Kudus itu kepada Muhammad. Nah, kata Nabi Isa, Nabi Muhammad juga disebutkan pada bab 136, 163, dan 220 di Barnabas Injilnya. Naskah kuno ini berusia 1500 tahun yang diyakini versi asli Injil Barnabas, terus mengandung perhatian dunia, mengundang seluruh masyarakat dunia, terutama kaum Kristen. Kemudian difotokopi satu lembar manuskrip jadul, bro. Bisa dihargai 1,5 juta dolar US, sekitar 14 miliar. Fotokopinya. Bayangin. Naskah kuno tersebut ditulis dalam bahasa Aramik sebagai bahasa yang dipakai Bunda Maryam, ibunda Yesus Kristus. Naskah itu ditulis dengan tinta emas dalam lembaran berbahan kulit. Di dalamnya disebutkan berbagai hal tentang doktrin Kristenan pada umumnya. Ya, itu yang betul. Pada bab 41 tertulis lafal syahadat dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika Adam berbalik, ia melihat di atas pintu gerbang surga tertulis kalimat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Selain itu, Injil Barnabas tersebut juga menyebutkan Yesus tidak pernah disalib. Nah, Yesus juga dikatakan telah memprediksi kedatangan Muhammad. Menteri Kebudayaan Pariwisata Turki Ergul Günay mengatakan manuskrip itu bisa jadi merupakan versi asli dari Injil Barnabas. Ini dibeberkan oleh Günay dari Vatikan. Sepakat telah mengajukan permintaan resmi pada pihaknya untuk melihat manuskrip yang mengundang kontroversi kaum Nasrani. Sementara media Iran, Basis Press, melaporkan ada upaya-upaya dari kaum Zionis dan pemerintah negara-negara barat untuk mensabotase manuskrip tersebut. Namun pemerintah Turki merespon cepat dengan menerjunkan militer untuk menjaga keamanan manuskrip tersebut. 1 kilo antum mendekat itu didor. Gak percaya pergi Ankara. Sampai sekarang banyak pihak merasa berkepentingan membuat nilai naskah itu meroket. Media Inggris Daily Mail menaksir harga manuskrip itu bisa mencapai 14-28 juta dolar US. Salinan fotokopi per lembar saja bisa dihargai hingga 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Masya Allah, fotokopinya itu bisnisin. Hati-hati, nanti kalau ini habis digempur, kiamat kubro. Itu tandanya, Pak. Salah satu tanda kiamat. Yang kedua, dikurban, Pak. Hilang jawi. Hilang kambing. Maka kiamat kubro. Kambing masih banyak ini. Ya, nah. Ya, Pak. Masih jauh kiamat, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan sebagai wawasan imani. Dan ini penting. Sebagai makrifat kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.